Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Din Lau, senang bertemu dengan Anda kembali. Pastinya kami berharap Anda juga dalam keadaan yang sehat. Dan hari ini harus berbeda pemirsa. Anda harus memutuskan untuk bisa hidup lebih sehat, karena kami akan memberikan Anda solusi yang banyak sekali untuk bisa hidup sehat. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, tidak rasa Go Healthy sudah lebih dari 1.500 episode. Ini juga berkat Anda pemirsa, penonton setia Go Healthy. Dan selama kita tayang pemirsa, sudah banyak sekali masyarakat Indonesia terbantukan, teredukasikan dan terselamatkan hidupnya karena program ini. Oleh karena itu kami ingin lebih erat dengan Anda, mendekatkan kebersamaan kita dengan cara kami akan membuat Go Healthy Community. Bagi Anda yang ingin join dengan kita dan mendapatkan informasi terkini mengenai kesehatan, caranya gampang. Silakan potret dan juga scan QR code di situ. Nanti Anda akan masuk ke dalam satu aplikasi. Silakan daftar di sana. Nanti kita akan join di situ dan ketemu di sana. Oke? Simpel sekali, mari kita mulai. Mari saya kenalkan, hari ini di sini sudah ada Mbak Lula Kamal dan juga Mas Turman. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Wah, luar biasa. Dan saat ini kita sudah bergabung kembali dengan narasumber kita, datang kembali ke Go Healthy. Waktu itu saya masih ingat Bapak Tupak Simanjuntak, usianya 71 tahun. Beliau mengalami yang saya sebut sebagai kombo yang maut, yaitu stroke dan serangan jantung. Dan Tuhan baik untuk kehidupan Bapak Tupak. Dia bisa datang bersama istrinya, Ibu Rugun di sini, datang kembali mau menceritakan bahwa teknologi laser yang dia pakai tidak hanya menyelamatkan hidupnya, membuat dia jauh lebih bahagia saat ini. Mari kita sambut, ini dia Bapak Tupak. Bapak Tupak, selamat datang di Go Healthy, Pak. Luar biasa, Pak. Apa kabar, Pak? Sehat. Ibu Rugun, apa kabar? Sehat. Wah, bagaimana keadaannya, Pak? Sehat, Pak? Sehat. Silakan sapa dulu keluarga yang sedang menonton, yang sudah mendukung Bapak sampai saat ini. Silakan, Pak. Halo cucu-cucu, anak, menantu, Hela dan buru kami. Sekarang kami ada di Metro TV. Nonton ya, sampai habis. Iya. Itu dia pesan dari opanya. Mari kita lihat, ini kisah hidupnya sangat menginspirasi dan bisa jadi kekuatan untuk hidup Anda semua. Mari kita saksikan. Tupak Simanjuntak. Beberapa waktu lalu, ia pernah hadir di Go Healthy untuk menceritakan pengalamannya mengidap penyakit jantung. Diduga, penyakit jantung ini disebabkan oleh kondisi hipertensinya yang sudah dibiarkan selama bertahun-tahun. Tensi saya itu sampai 200 lebih kadang-kadang juga. Dan saya sering mudah marah. Saya tidak sadar bahwa saya pola makannya salah. Tupak mengaku, dulu ia memang abai dalam mengendalikan hipertensi, sehingga tekanan darahnya menjadi semakin tinggi dan berakhir menjadi komplikasi. Setelah terkena serangan jantung dan stroke, saya pikir saya udah tamat lah semuanya. Udah mungkin sampai situ aja lah ininya, lebih baik lah saya mati. Namun, kini Tupak sudah belajar dari kesalahan. Ia ingin bisa hidup lebih sehat. Selain mulai memperbaiki pola makan, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Alat ini dibanding dengan harganya, manfaatnya sangat luar biasa. Hidup saya tuh jadi makin ceria ya. Terima kasih teknologi laser. Sebelum kita bincang-bincang tentunya dengan Bapak dan Ibu, mari kita main dulu benar atau salah. Jadi pernyataannya adalah timbul nyeri dada dan sesak nafas saat kita stres merupakan hal yang wajar. Bapak Tupak, ini benar atau salah? Jelas salah. Jelas salah. Kenapa salah, Pak? Ya, orang kalau udah timbul nyeri itu ya pasti sesak ini rasanya, sakit lah ini. Jadi menurut Bapak pernyataan ini salah? Ya. Oke. Jawaban Bapak dan Ibu udah tepat sekali. Mantap. Salah. Pemirsa di rumah ketemu yang sama nyeri dada barengan sama sesak nafas, enggak main-main. Artinya langsung kita lari ke rumah sakit. Berarti ada permasalahan di jantung kita. Kenapa kita harus pilih yang paling bermasalah atau yang paling berat dulu? Karena pada dasarnya nih, kita harus mencari yang paling berat dulu supaya menyingkirkan yang berat, baru nanti kita pikirkan lagi yang di bawahnya yang lebih ringan. Jadi kalau bicara sama penyakit, pertama kali masuk di IGD atau di emergency room begitu ya, dokter juga akan memikirkan yang paling berat dulu. Jadi jantungnya sudah nggak masalah, baru kita pikirkan yang lain. Tapi biasanya kalau misalkan cuma mah saja atau barangkali GERD ya, di mana asam lambung naik ke atas, larinya bukan nyeri dada, tapi
cuma sesak nafas. Sesak nafasnya juga biasanya berbeda. Sesak nafas karena GERD atau lambung ini biasanya adalah tidak bisa menarik nafas panjang. Jadi kalau tarik nafas panjang kayak nggak sampai begitu. Tapi orangnya sesak tidak? Tidak sesak. Tapi kalau nyeri dada, kombo dengan sesak, sudah pasti permasalahan yang paling penting adalah, yang kita harus rapikan adalah jantung takutnya bermasalah. Jadi nyeri dada, ketemu dengan sesak nafas dalam keadaan apapun, stres atau tidak stres, langsung dibawa ke rumah sakit. Sekali lagi ya, saya ulangi bahwa timbul nyeri dada dan sesak-sesak nafas saat kita stres. Ini merupakan hal yang wajar. Pernyataan ini adalah salah. Pak dan Ibu bagus sekali, jawabannya benar. Keren. Bapak Tumpak ini sudah punya 5 cincin. Ya, 1 cincin dari istri, 4 cincin dari dokter. Ada di jantung, Pak ya? Ya, ada di jantung. Benar ya, waktu itu sumbatannya sampai berapa persen, Pak? Sumbatannya 60. 60, ada 80 kalau nggak salah. Belum ada sampai 100 Ya, Pak ya? belum. Tapi Bapak Tumpak ini harus sampai di bypass, benar ya Bu? Kalau udah di bypass itu ada 1 yang 100. Berarti sudah ada yang 100. Ya. Nah, Bapak Tumpak ini ketemu dengan teknologi laser. Yang saya mau tanya, manfaat yang paling Bapak rasakan dari teknologi ini itu apa Pak? Manfaat laser Ya. yang saya pakai selama ini, saya rasakan yang paling jelas saya ini kan adalah tidurnya enak banget. Kemudian tensi saya tidak naik turun lagi. Stabil berarti Agak Pak? stabil sekarang. Oke. Stabilnya istilahnya 130 dan 125 ke bawah. Wah, bagus sekali itu. Sistoliknya, diastoliknya sekitar 82 ke bawah. Wah, kayak anak baik. muda Pak. Ya, itulah Bagus makanya sekali itu Pak. orang bilang, kok kamu bisa ini lari ini? Bisa. Bisa, ya? Ayo kita coba, kita Wah, adu dengan yang nggak takut ya Pak ya? Nggak Tapi takut. pelan-pelan Pak ya, ingat Ya. Pak jantung kondisi Pak. Oke, setelah itu Pak, tidur sudah oke. Dulu waktu Bapak sebelum pakai teknologi laser, tidurnya bagaimana? Tidurnya dulu sebelum pakai laser, kalau terbangun udah nggak bisa tidur. Kemudian tidurnya juga kalau jam 10 tidur, jam 12 juga udah bangun. Jam 12 udah nggak bisa tidur. Oke. Oh berarti Ya, cuma 3 jaman ya? ya? Kayak 3 gitu jam. ya. Ini ya. Terpaksa ambil ada obat tidur, Obat tidur. minum Untuk tidur. obat tidur. Dipaksa untuk tidur Pak ya? Jadi Tapi sulit tanpa ya, Pak, sepengetahuan ini dokter itu ya. Aduh, makan sendiri Pak. Ya makan sendiri. Oke, itu pastinya kan karena tensi tinggi, bisa jadi kolesterol tinggi. Dulu paling tinggi tensinya berapa angkanya Pak? 240 Ya ampun, per Pak. 140. Itu karena Tinggi itu waktu sekali. stroke waktu itu Pak. Sebelum Itu stroke. waktu itu saya nggak enak rasanya waktu saya kerja. Terus saya pergi ke dokter. Sama dokter setelah dicek, jangan turun dari tempat tidur lagi. Dari sekarang nggak boleh ini bangun. Gitu. Karena dokter tahu keadaan Bapak serius waktu itu. Ya. Nah Bu, Ibu Rugun sendiri melihat perubahan. Ibu Rugun melihat Bapak terkena serangan jantung dan juga terkena stroke, benar ya Ibu ya? Iya. Lalu setelah Ibu melihat Bapak memakai teknologi laser, perubahan terbesar apa yang Ibu lihat? Oh, banyak ininya masih makin segar gitu, nggak suka marah-marah. Oh, itu paling penting kayaknya ya. Iya. Pertama-tama kita cerita dulu keadaan Pak Tumpak sebelumnya. Kenapa kemudian terjadi yang namanya penyumbatan. Kalau tadi Mas Edun berapa kali bilang ini combo berdua. Tapi sebetulnya dia mesra. Yang namanya serangan jantung sama stroke itu dia 11-12. Cuman tempatnya aja berbeda. Tapi kejadiannya apa? Sama. Terjadi sumbatan. Kemudian apa yang terjadi sama Pak Tumpak sebetulnya waktu ketemu dengan teknologi laser. Teknologi laser ini akan menyinari gitu ya pergelangan tangan kita sampai menembus sampai ke pembuluh darah. Nah di dinding pembuluh darah ada yang namanya endotel yang akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Zat ini tuh berguna sekali. Pertama kali yang akan dikerjakan oleh zat ini waktu dia keluar masuk ke dalam pembuluh darah gitu ya, dia akan membuat pembuluh darah kita menjadi rileks. Waktu dia rileks, dia akan membesar, namanya vasodilatasi. Waktu membesar, gesekannya jadi berkurang, tekanan darah langsung berkurang Pak. Satu ya. Kemudian yang kedua, karena kemudian jalannya jadi besar, aliran darahnya jadi lancar, semua sumbatan bisa kita singkirkan. Dan kalau darahnya lancar, debitnya lebih banyak, Bapak bisa merasakan kok badan lebih enak ya, karena aliran darah semua lancar ke seluruh tubuh. Oksigen dan nutrisi itu dibawa oleh darah. Karena itu pemirsa di rumah, pegangan sehat pertama kali adalah darah dan pembuluh darah.
Pembuluh darah masalah, darahnya masalah, selesai sudah jadinya. Pemirsa, kalau darah kita kental, satu lagi berhubungan sama sumbatan tadi, biasanya terjadi gumpalan. Gumpalan itu ada namanya, kalau di pembuluh darah, gitu, di darah kita namanya trombus. Kalau dia sebesar ini, gitu, dia lewat di pembuluh darah yang besar, bisa lewat. Kalau kemudian masuk pembuluh darah lebih kecil, dia nggak bisa lewat, tersumbatlah di sana. Nah kemudian, kalau tersumbatnya di otak kita, jadinya stroke. Ya Pak ya, kalau tersumbatnya di pembuluh darah jantung jadinya serangan jantung. Nah kebetulan Pak tumpak dua-duanya kejadian. Kemudian kalau bertemu dengan teknologi laser, lasernya ya yang merah, yang kuning dan yang kemudian yang biru, yang terjadi adalah penguraian trombus tersebut. Dia akan terurai. Waktu dia terurai, dia bisa melewati seluruh pembuluh darah sampai pembuluh darah yang terkecil. Pembuluh darah yang besar tuh nggak banyak pemirsa, karena pembuluh darah yang besar itu nanti akan bercabang juga jadi yang kecil. Jadi kita harus memastikan yang namanya darah kita ini bisa melewati seluruh pembuluh darah sampai yang terkecil. Apa yang harus dikerjakan? Pola hidup sehat. Tambahannya adalah teknologi laser. Kalau kita pakai teknologi laser, mungkin pemirsa di rumah belum punya bayangan ya tentang yang namanya nitric oxide. Nah, nitric oxide inilah yang nanti dihasilkan oleh dinding pembuluh darah kita dibantu dengan teknologi laser agar produksinya optimal. Ketika nitric oxide ini dioptimal, maka dia akan lewat di aliran darah kita dan akan lewat ke seluruh pembuluh darah kita termasuk di kepala bahkan di ujung kaki kita. Ketika pembuluh darah kita ini dilewati oleh zat yang namanya nitric oxide ini, maka yang namanya pembuluh darah ini akan melebar. Itulah yang akan dikerjakan oleh si nitric oxide ini. Ditambah lagi, bukan cuma nitric oxide sebenarnya yang nantinya akan distimulus oleh teknologi laser ini, tapi di pergelangan tangan kita ini juga terdapat titik-titik akupuntur. Kalau dilihat garisnya, ini memang sejajar dengan jari-jari kita. Ada sejajar dengan jari jempol, ada yang sejajar dengan jari kelingking kita. Nah, titik inilah yang nanti distimulus dengan baik oleh teknologi laser yang nantinya akan mengembalikan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Tambahan sedikit nih ya Bapak Ibu, pemirsa di rumah yang usianya masih muda pun akan mendapatkan manfaat yang banyak sekali dari teknologi laser. Ingat, yang namanya titik-titik tersebut bukan saja untuk kemudian membantu terapi, tapi lebih jauh lagi adalah untuk mencegah. Namanya adalah dokter laser atau IQ laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Jadi alat ini punya spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapannya bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi pemirsa, segera dapatkan IQ laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau IQ laser dari Gogomol. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomol.
Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa, sudah dapat inspirasi yang baru dari Bapak Tumpak hari ini? Beliau datang bersama istrinya jadi contoh, jadi teladan. Mungkin dengan satu kejadian tidak mengenakan bagi beliau, tapi setidaknya hari ini kita anak-anak muda atau mungkin para lansia bisa belajar dari pengalamannya. Dari pengalaman pernah kena penyakit jantung, pernah terkena stroke, di usia yang sebenarnya bagi saya, usia harusnya menikmati hidup, Pak. Nilai apa yang Bapak dapatkan? Saya mendapat nilai yang sangat berharga di dalam hidup saya. Setelah saya pakai teknologi laser, saya itu tidurnya enak banget. Artinya saya bisa tidur sampai 6-8 jam. Tensi saya itu sekarang boleh bilang tidak naik turun lagi. Kalau dulu kadang-kadang pagi-pagi bagus, nanti siang udah tinggi lagi. Kalau saya punya sekarang rata-rata itu paling juga 125, 130 paling tinggi sekali tuh. Untuk sistoliknya, kalau diastoliknya paling tinggi juga 82. Itu ininya. Kalau saya lihat berarti Bapak kekhawatirannya itu berkurang jauh ya Pak? Jauh berkurang. Saya sekarang udah nggak begitu khawatir lagi soal penyakit darah tinggi atau misalnya dengan turunannya. Kemajuan Pak Tumpak ini tidak lepas dari di sisinya nih, di sampingnya ada polisinya. Karena apapun yang Bapak Tumpak makan harus minta izin dulu kepada si sebelah kirinya nih. Ibu Rugen, benar Ibu Rugen ya? Iya benar. Ibu Rugen membatasi makanan seperti apa untuk Bapak Tumpak saat ini? Yang berlemak, yang santan, yang gorengan gitu. Bisa dimakan tapi sekali-sekali gitu. Jadi saya rasa kerjasama adalah kuncinya di sini. Dan pengguna teknologi laser ini harus rutin pemirsa. Untuk Bapak Tumpak satu hari berapa kali dipakai Pak? Saya pakainya 2 kali sehari. 2 kali sehari. Nah, itu pagi-pagi setelah saya tensi dulu, saya punya ini cek tensi semuanya. sendiri. Kalau misalnya gula puasa saya mau ambil, pada saat itu saya ambil. Kemudian saya pakai olahraga. Nah itu bagus Pak, karena kalau waktu Bapak pakai teknologi laser, sebetulnya akan keluar NO ya Pak ya. NO itu juga akan meningkatkan kinerja otot Bapak. Jadi kalau Bapak mau aktivitas, bagus Pak pas pakai itu. Waktu terkena stroke Pak, gejala awalnya seperti apa Pak? Saya tidak begitu mengetahui sebetulnya ini gejalanya itu apa namanya, bahwa saya itu ada stroke. gejala stroke ya. Cuman setelah saya jatuh itu dan gelepar di lantai, kemudian maaf ya keluar Ada buang air kecil dan sebagainya ya, air kecil muntah. gitu. Dari situ saya tidak sadar. Tidak sadarkan diri. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah ini, tahukah Anda bahwa stroke juga memiliki gejala awal yang tidak khas? Mas Surman silakan dijelaskan. Gejala awalnya yang paling populer itu adalah biasanya didahului dengan bibir menyong, kemudian ditambah lagi dengan tangan atau kaki yang sudah mengalami kelumpuhan atau kelemahan ya. Tapi permasalahannya adalah gejala khas ini bukan tidak bisa ya, artinya tidak semua keluar pada setiap kasus gitu. Jadi ada beberapa kasus yang dia gejala tidak khasnya muncul, tapi gejala khasnya tidak muncul. Ini juga dialami oleh Pak Tumpak ya, bahwa gejala tidak khasnya apa saja. Ada yang namanya kejang, bisa juga dengan kehilangan mati rasa sebelah lidahnya, belum lagi ditambah dengan kekurangan koordinasi atau kelemahan koordinasi dari tangan dan kakinya. Nah, gejala-gejala tidak khas ini memang biasanya didahului dengan yang namanya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau gula darah yang tinggi. Tapi gejala khas ini sendiri bukan berarti kalau gejala khasnya dia keluar ini sudah pasti stroke, enggak juga. Karena kadang-kadang ada beberapa penyakit yang menyerupai dengan stroke yang nantinya ini merupakan penyakit yang lain, tapi gejala awalnya itu mirip dengan gejala tidak khas dari stroke. Itulah kenapa kita membutuhkan yang namanya kalau sudah keluar nih gejala-gejala tidak khasnya keluar, maka kita membutuhkan yang namanya pertolongan pertama. Pertolongan pertamanya apa? Ke rumah sakit. Gak ada pertolongan pertama yang lain karena di rumah sakitlah yang nantinya akan menentukan apakah ini memang terjadi kejadian stroke atau bukan. Kejadian stroke ini sendiri memang ada erat kaitannya dengan yang namanya penyumbatan pembuluh darah kita. Penyumbatan inilah yang nantinya harus kita waspadai. Ya Mbak Lula ya? Betul. Jadi pemirsa, ini adalah penampang yang namanya pembuluh darah. Yang bagus, bersih seperti ini cuma waktu baru lahir. Kalau ditanya, bisa nggak sih saya umur 20
saya tuh sehat sekali hidup saya. Bisa nggak saya benar-benar bersih kayak gini? Biasanya tidak. Karena di usia belasan sudah ada nih, kemudian penelitian ini dibuka, orang yang meninggal usia belasan pun sudah ada keraknya sedikit-sedikit. Kerak ini yang namanya aterosklerosis. Kalau ada yang tanya, apakah kalau yang nanti bisulnya udah besar seperti ini, artinya dia sudah tua? Tidak juga. Ini cuma menceritakan seberapa buruknya kehidupan kita. Pola hidup makin tidak sehat, makin cepat dia terbentuknya. Kalau kemudian sudah makin tebal dan makin tebal, dibayangkan ya, kalau ada darah yang masuk, kalau di sini darah masuknya melenggang dia, gampang masuknya, mudah sekali. Karena dia licin. Tapi bayangkan, kalau sudah ketemu yang bentuknya seperti bisul seperti ini, darah makin sulit lewatnya, pertama. Yang kedua, kalau darahnya juga kental, terbayang tidak? Ruangannya sempit, darahnya kental. Makin numpuk di sini, bisa terjadi penyumbatan di sini. Tapi bisa juga yang terjadi adalah karena tensi yang tinggi, bisul yang sudah ada di pembuluh darah tersebut bisa pecah. Waktu bisulnya pecah, keluar semua hasilnya, dia menyumbat di sini. Jadi artinya orang yang punya hipertensi punya cerita tambahan lagi. Pak Tumpak punya kolesterol tinggi, Pak Tumpak punya hipertensi, Pak Tumpak punya gula darah yang tinggi. Karena itu tidak heran bahwa cerita ini kejadian di 2 tempat pemirsa buat Pak Tumpak. Pertama, kejadian ini terjadi di serangan jantung ya Pak ya, pertama kali ya. Serangan jantung udah ketahuan di jantung kejadiannya. Kemudian yang kedua kali terjadi di otak dengan proses yang sama. Ingat, yang namanya semua serangan jantung dan stroke selalu tiba-tiba, tapi prosesnya tidak pernah tiba-tiba. Pola hidup sehat harus dikerjakan dari sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Tambahkan teknologi laser di dalamnya untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Betul. Intranasal di sini mungkin Pak Tumpak belum sempat menggunakan ya, dan pemirsa di rumah juga yang sudah ada teknologi laser harus menggunakan nih teknologi laser yang intranasalnya. Karena ini saya kasih gambaran, pembuluh darah di area kepala kita itu banyak sekali. Bahkan di rongga hidung kita ini merupakan pembuluh darah yang kecil-kecil itu banyak. Dan ini merupakan muara dari pembuluh darah yang ada besar-besar yang di bagian kepala kita, termasuk yang di dalam otak kita. Jadi kalau kita pakai ini intranasalnya, maka pembuluh darah di area kepala kita ini akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Teknologi laser intranasal ini juga bisa kita manfaatkan untuk mengurangi keluhan-keluhan di area kepala kita, seperti sakit kepala, migrain, vertigo, atau bahkan orang dengan sinusitis. Ini bisa terbantu dengan kita manfaatkan teknologi laser yang intranasalnya. Dulu Pak Tumpak, riwayat kesehatannya nih, yang pertama adalah hipertensi. Muaranya di sini, ya sumber utamanya di sini masalahnya. Tekanan darahnya mencapai 220/100, tadi 240 bahkan dibilang. Nah, terdapat 3 sumbatan di pembuluh darah jantung, tadi sudah ada yang 100% bahkan harus di bypass. Sudah operasi bypass jantung, gula darah puasa sempat tinggi, 113, sudah divonis dokter diabetes mellitus Pak ya. Nah, tapi tidak berhenti di situ pemirsa. Setelah menggunakan teknologi laser, nah ini perubahannya. Mari kita lihat. Yang pertama, tekanan darah turun menjadi sekitar 120/80, normal, luar biasa. Jadi pemirsa, ada harapan untuk Anda yang tensinya susah sekali untuk turun tinggi terus. Bahkan sudah dikendalikan obat, tapi tambahkan teknologi laser, bisa loh seperti kayak begini. Yang kedua, mari kita lihat. Keluhan di jantung sudah membaik. Yes, ini dia. Pak Tumpak, masih ada sakit-sakit nggak di dada? Sekarang enggak lagi. Udah nggak khawatir ya? Udah nggak khawatir. Mantap. Percaya diri. Percaya diri. Yang ketiga pemirsa, gula darah puasanya turun menjadi 95. Wah. Pak Tumpak udah jadi seperti kayak anak muda. Dan saya rasa Pak Tumpak sudah tidak sabar untuk mengajak seluruh orang Indonesia untuk memakai teknologi laser. Benar ya Pak ya? Ya. Silakan Pak, diajak Pak. Saudara-saudaraku dan teman-teman semua yang kenal saya ataupun yang tidak kenal saya. Kalau ada penyakit darah tinggi dan susah tidur ataupun darah kental, jangan ragu-ragu, pakailah teknologi laser. Sangat membantu. Dan saya sudah rasakan sendiri. Saya dulu sampai 220 tensinya, sekarang udah jadi 120. Sistoliknya yang dulu sampai 100, sekarang saya udah 82 paling tinggi. Tidur saya sangat happy. Untuk itu saudara-saudaraku semuanya, jangan ragu, pakailah teknologi laser. Yes, itu dia luar biasa.
Namanya adalah Dr. Laser atau Equalizer dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Penggunaan rutin dari Dr. Laser seharinya 2 kali, durasinya 15-60 menit, ini bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, ayo take action sekarang juga dapatkan Equalizer atau Dr. Laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan Dr. Laser atau Equalizer. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan Dr. Laser atau Equalizer dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda. Kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.